Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat lalu ya. Dan juga tetap semangat untuk menjalani keseharian kalian. Tentu saja terutama dalam hal belajar. Oke teman-teman, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas mengenai memahami nilai orang lain. Terkadang ya teman-teman, apa yang menurut kita buruk, kelakuan orang itu buruk, belum tentu menurutnya itu buruk. Bisa saja di dalamnya ada makna tersendiri yang dia tahu, tapi kita nggak tahu. Sering nggak sih kalian merasakan hal seperti itu? Atau mungkin kalian suka melihat hal seperti itu? Kalau kalian masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, semoga contoh-contoh yang nanti akan saya berikan itu bisa membuat kalian menjadi lebih paham. Nah, teman-teman, pasti suatu saat, cepat ataupun lambat, atau mungkin sekarang nih, kita udah terjun ke masyarakat, di mana kita akan hidup. Dan pasti, dalam kehidupan sehari-harinya itu, kita akan sering terjadi atau kita terlibat ke dalam sesuatu kejadian yang menimbulkan tindakan yang bermacam-macam. Benar gak? Tentunya kalian pasti sekarang sudah merasakan nih. Kalian terlibat dalam kejadian yang menimbulkan tindakan yang bermacam-macam. Tindakan yang menurut kalian benar belum tentu menurut orang lain itu benar. Dan tindakan yang menurut orang lain benar belum tentu melihat kalian itu benar. Contoh, perhatikan dengan seksama ya contohnya. Yang pertama nih, jika terjadi suatu kebakaran, pasti kita akan melihat orang-orang berbeda ketika memberikan pertolongan. Ada yang mengambil air untuk memadamkan api, ada yang mungkin meruntuhkan rumah, dan ada yang menolong orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan bahkan ada yang menyelamatkan barang-barang. Dan bagaimana pertolongan yang lainnya. Kalau ditanya, kenapa menolong? Pilihannya tentu masing-masing seorang memiliki alasan. Benar kan? Nah, kalau menurut kalian nih, yang menghancurkan rumah itu apa sih tujuannya? Kok lagi kebakaran rumahnya dihancur-hancurin? Atau kok malah ngambil-ngambilin barang sih? Kenapa sih menurut kalian? Pasti ada alasannya kan? Misalnya nih, orang yang meruntuhkan rumah mempunyai maksud agar kebakaran itu nggak menjalar ke tempat lain. Mungkin orang lain itu akan menganggap hal tersebut adalah hal yang kurang baik. Karena orang lain itu menganggap itu tidak menolong orang yang sedang tertimpa masalah. Malah mungkin kalau menurut orang lain, itu malah tambah menyengsarakan karena rumahnya malah diruntuhin. Gitu. Yang kedua, misalkan nih, kamu sama ibu kamu lagi berjalan-jalan di pasar. Terus, melihat seorang pencopet lari dikejar orang. Dan sedangkan di sudut toko, ibu-ibu yang dicopet ini menangisi dompetnya yang berisi uang yang telah dibawa lari. Terus kamu sama ibu kamu mengejar dan pencopet itu tertangkap. Uang ibu yang dicopet dapat dikembalikan. Tetapi, orang ramai terus-menerus memukuli si pencopet.
Misalkan nih, kamu ikut memukuli, tapi ibu kamu bilang, ibu kamu melarang tindakan main hakim sendiri ini. Nah, terjadilah nih pertentangan tindakan antara kamu sama ibu kamu. Karena kalau menurut kamu, bertindak demikian karena pencopet itu kejahatan harus dibasmi. Terus kalau menurut ibu kamu, menilai kejahatan itu harusnya dibasmi melalui proses hukum, bukan malah main tangan sendiri. Nah, yang ketiga, ketika Ahmad menolak teman-teman untuk membayarkan iuran di sekolahnya, teman-teman menilai bahwa Ahmad ini adalah seorang yang sombong. Nah, misal mungkin si Ahmad ini dia orang yang kurang mampu. Nah, dia menolak nih bantuan dari teman-temannya untuk membayarkan iuran di sekolahnya. Tapi teman-temannya malah ngira kalau Ahmad ini orang yang sombong. Padahal teman-temannya tidak memahami nilai harga diri dari Ahmad. Nah, ngerti gak sih kalian maksudnya? Maksudnya ini, Ahmad menolak bantuan dari teman-temannya karena harga dirinya. Ahmad gak mau karena bantuan dari teman-temannya, dia malah bisa mungkin direndahkan sama orang lain. Karena udah susah, malah dibantu kayak gitu. Nah, itu bisa mencoreng harga dirinya. Dan Ahmad nggak juga memahami nilai kesetia kawanan dan rasa sayang dari teman-temannya. Ahmad nggak memahami nilai kalau teman-temannya ini membantu karena kesetia kawanan mereka terhadap Ahmad, dan juga karena rasa sayang mereka terhadap Ahmad. Nah, karena hal ini tidak saling memahami, hubungan yang selama ini baik menjadi retak. Karena akibat dari perbuatan yang masing-masing menganggapnya perbuatan baik. Apa yang bisa kalian dapatkan dari ketiga contoh ini? Dari contoh-contoh di atas ini, dapat kita ketahui bahwa sering terjadi pertengkaran bahkan permusuhan hanya karena pertentangan atau perbedaan nilai yang sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila pihak yang satu dapat memahami pihak yang lainnya. Nah, kalian mungkin kalau nggak sama keluarga, sama teman kalian, atau sama orang lain, pasti kita pernah merasakan hal seperti ini. Perbedaan nilai akan menyebabkan perbedaan tindakan juga. Perbedaan antara individu atau antar kelompok selalu ada. Tapi perbedaan itu diharapkan jangan sampai menimbulkan pertentangan, sehingga mengakibatkan konflik atau permusuhan di antara sesama teman. Untuk itu, kita berlatih memahami orang lain dengan cara menempatkan diri secepatnya sesuai situasi. Nah, ini ada beberapa contoh yang dapat dipilih sebagai satu jalan yang baik kita lakukan agar tidak terjadi pertentangan. Contoh yang pertama, pernyataan nih. Di sini kondisinya si Kiki lagi ngerengek sama ibunya dan mengatakan, "Ibu, kepala saya sakit, dipukuli Andi." Nah, jadi Kiki ini dia dipukul nih kepalanya sama Andi, terus dia ngerengek ke ibunya. Tanggapan ibunya, "Bagaimana cara saya menolong kamu? Anak itu kan emang suka berkelahi, gak apa-apa, besok juga Andi akan baik lagi." Nah, kata ibunya kayak gitu nih. Terus yang kedua, misalkan kalian lagi sakit kepala, terus bilang nih sama ibu kalian, tapi ibu kalian malah ngerespon, "Ya kamu harus cepet ke dokter, mungkin karena mata kamu itu lelah. Mungkin hal itu yang bikin kamu khawatir."
Nah, yang pertama, kita tuh harus melihat dari sudut pandangnya dan menyatakan kalau kita memahami dari ucapannya. Yang kedua, mendengar pernyataan yang disampaikan dengan membuat perkiraan perasaan yang terkandung di dalamnya. Contoh 1. Pertanyaannya, Andi menggertak saya. Karena itu saya akan membalasnya. Nah, perkiraan perasaan yang terkandung di dalamnya adalah marah. Jadi ketika Kiki ngerengek sama ibunya ini, kalau kepalanya itu sakit dipukul Andi, nah dia ada perasaan untuk membalas apa yang sudah Andi perbuat kepadanya. Karena di dalamnya itu ada perasaan marah. Yang kedua, kamu sangat cerewet. Karenanya saya ingin menjerit. Perkiraan perasaan yang terkandung di dalamnya itu adalah kesal. Nah, karena kamu berkata, saya sekarang sering sakit kepala. Nah, ibu kamu akhirnya malah bilang, ya kamu harus cepat ke dokter. Nah, dari ucapannya itu, ada perasaan kesal di dalamnya. Kayak gitu. Dengan memperkirakan perasaan yang terkandung di dalam pernyataan seseorang, bisa membuat kita berhati-hati untuk bertindak. Nah, jadi coba deh kalau misalkan nih, kalian lagi berinteraksi sama orang lain. Cobalah kalian ngerti ini, gimana sih perasaan yang terkandung dalamnya? Karena dengan itu bisa membuat kalian lebih hati-hati dalam bertindak. Coba kalau misalkan dari contoh Kiki tadi. Kiki bilang kayak gitu ke ibunya. Dan ibunya malah memberikan tanggapan, ya udah kamu balas aja si Andinya. Kayak gitu. Tentu pasti si Kiki langsung ngebales si Andi kan? Karena dia udah marah dan kesal. Dan ibunya memberikan tanggapan seperti itu. Nah, akhirnya dia malah membalas si Andi. Nah, jadi kalau kalian bisa lebih mengerti, pasti kalian akan memberikan tanggapan yang lebih masuk akal juga. Dan yang bisa menengahi. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Saya akhiri materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.